Halo warga YouTube sekalian, berjumpa lagi dengan saya Latifianto. Buat kalian yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Selamat menonton video-video yang ada di channel ini. Sebuah channel yang membahas tentang segala hal yang berkaitan dengan sepak bola nasional, terutama Timnas Garuda, Timnas Indonesia. Utamanya nanti juga hal-hal lainnya, seperti tentang kabar para pemain, kemudian juga isu-isu terbaru yang berkaitan dengan pemain diaspora yang ingin atau punya keinginan untuk membela Timnas Garuda mengenakan seragam merah putih. Jadi segala hal yang berkaitan dengan Timnas dan isu-isu terbaru di dunia sepak bola akan selalu saya bahas, akan selalu saya diskusikan di channel ini. Jadi buat kalian yang berkenan, monggo di-subscribe terlebih dahulu. Oke teman-teman, saya yakin teman-teman sudah tidak sabar untuk menonton pertandingan Indonesia melawan Irak di lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Jadi tenang saja, tidak usah risau, tidak usah gelisah, karena pertandingan tersebut sudah akan dimainkan, dilangsungkan besok pukul 4 sore, besok banget. Jadi pastikan kalian sudah bikin alarm di ponsel kalian, terutama kalian yang tidak berangkat ke GBK. Karena tiketnya mahal mungkin ya, karena berbagai alasan tentu saja. Silahkan nyalakan alarmnya. Besok jam 4 sore kita nonton rame-rame pertandingan seru antara Timnas Garuda kita, Timnas Indonesia melawan Timnas Irak. Jadi ini adalah pertandingan yang bakal seru. Jadi Irak ini adalah raksasa Asia atau bisa kita sebut sebagai singa Mesopotamia. Ini momentum yang sangat tepat bagi Timnas Indonesia untuk melakukan misi balas dendam setelah kita dikalahkan sebelumnya 5-1 ya di Basra International Stadium. Meskipun memang saat itu Timnas kalah 1-5 dari Irak, kemudian bermain imbang 1-1 melawan Filipina, tapi Timnas Indonesia itu kemudian berhak berada di posisi 2 klasemen runner up di bawahnya Irak setelah Timnas berhasil mengalahkan Timnas Vietnam 2 kali, yaitu di GBK dan kemudian di Maidin, kandang kebanggaan Vietnam ini. Dengan hasil yang seperti itu, maka Indonesia mengantongi 6 poin, dan atas poin itu Indonesia berada 1 tingkat di bawah Irak yang sudah sampai sejauh ini mengoleksi 12 poin ya, sekaligus juga menjadi pemuncak klasemen. Nah, posisi 2 yang ditempati Indonesia saat ini kan memberikan angin segar ke seluruh pemain, staf pelatih, dan para supporter kita semua. Angin segar yang dimaksud adalah bahwa adanya harapan bahwa Timnas Indonesia akan melaju ke babak 3 kualifikasi. Ini bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk dicapai asalkan Indonesia berhasil ya memenangkan ya paling tidak 1 laga dari 2 laga terakhir mereka di putaran kedua ini. Entah nanti saat berhadapan dengan Irak pada tanggal 6 besok ini atau ketika bertemu dengan Filipina pada tanggal 11. Kedua-duanya penting. Peluang itu artinya terbuka jika melihat posisi Indonesia saat ini. Dan terutama kondisi Timnas yang saat ini sudah diisi dengan pemain-pemain diaspora, pemain-pemain berkualitas yang sebelumnya tidak bermain ketika Timnas melawan Irak, bertandang ke Basra International Stadium dan bertandang ke Filipina. Jika dibandingkan saat Timnas bertanding melawan Irak dan Filipina di laga tandang, dengan Timnas saat bermain 2 kali melawan Vietnam, itu sangat jauh perbandingannya, perbedaannya. Saat melawan Irak dan Filipina di laga tandang, bisa dibilang Timnas kita ini sangat kesusahan untuk membobol gawang. Alhasil dari 2 pertandingan itu melawan Irak dan Filipina, Timnas hanya mampu menyerangkan 2 biji gol aja. Di mana hasil akhirnya 1 seri dan 1 kalah. Sementara ketika melawan Vietnam 2 kali dengan ketambahan pemain-pemain seperti Jay Itses, kemudian Ragnar Oratmangun, dan Nathan Chuaun, Timnas berhasil menyerangkan 4 gol. Dua-duanya dimenangkan oleh Timnas Indonesia.
Ini adalah skor yang menurut saya fantastis, yang kemudian hasil ini membuat peluang Vietnam lolos ke babak 3 ini menjadi sangat tipis. Sekali lagi, besok adalah momen yang sangat pas bagi timnas kita, timnas Garuda, untuk melakukan misi balas dendam. Meskipun memang sempat dikabarkan bahwa STY ini sempat dibawa ke rumah sakit ya, karena stres memikirkan pertandingan yang akan berlangsung tanggal 6 Juni besok ini. Tapi saya kira kan semangat dan gairah timnas untuk kemudian menuntaskan misi ini, misi balas dendam ini, akan terus berkobar. Itu harus dijaga. Semangat itu tidak boleh pudar dan harus dibakar untuk bisa mengalahkan Irak agar kita lolos dengan aman, dengan perasaan nyaman menuju babak 3 kualifikasi. Kalau Eka Kurniawan dalam bukunya bilang seperti dendam, rindu harus dibalas tuntas, maka di video ini saya ingin mengatakan sudah saatnya seperti rindu, dendam memang harus dibayar tuntas. Ini harus menjadi mindset dari timnas Indonesia. Dan momentum untuk melaksanakan misi ini, misi balas dendam ini sungguh sangat tepat. Yaitu ketika kita, timnas Indonesia, besok ini akan bermain di kandang kebesaran kita, kandang sendiri, yaitu GBK, dengan komposisi pemain-pemain seperti Ragnar Onatmaun misalnya gitu ya, kemudian ada Tom Haye, ada Jay Itzes, yang pada laga melawan Irak di Basra International Stadium mereka tidak main. Hal lain yang membuat misi balas dendam timnas ini akan menjadi misi yang sempurna adalah taktik dan kejutan yang sudah disiapkan oleh STY. Saya kira taktik dan kejutan ini sudah STY persiapkan, sudah STY coba terapkan saat timnas melakukan uji coba melawan Tanzania pada tanggal 2 Juni kemarin. Kita meyakini bahwa pertandingan melawan Tanzania, harus yakin ya, bukan pertandingan uji coba yang biasa-biasa saja, melainkan pertandingan uji coba yang syarat dengan persiapan untuk mematangkan persiapan menghadapi Irak besok dan Filipina pada tanggal 11. Nah, seperti yang sudah saya bilang di video-video sebelumnya, STY telah melakukan eksperimen-eksperimen yang cukup mengejutkan dengan mengajak nomor punggung para pemain. Walaupun ini bukan taktik juga ya, tidak bisa dibilang taktik juga, karena sebenarnya tujuannya adalah hanya ingin mengelabui musuh yang ingin mungkin mengintip diam-diam kekuatan sebenarnya dari timnas Indonesia. Tapi menurut saya yang menjadi eksperimen cukup jelas dari STY ini adalah penguatan lini tengah dan kemudian taktik middle block yang mencoba dilakukan. Nah, untuk menuntaskan misi balas dendam ini, ada 4 hal yang menurut saya menjadi faktor penyempurna, yaitu waktu, kemudian tempat, SDM, dan taktik. Keempat-empatnya sudah dikantongi. Hanya tinggal bagaimana 4 hal ini itu bisa dimaksimalkan, bisa dioptimalkan dengan baik. Apalagi kita punya pemain ke-12 yang sangat militan, yang tidak mau berhenti bernyanyi di sepanjang pertandingan di tribun. Tentu ini akan menjadi suntikan semangat yang sangat luar biasa bagi para pemain timnas untuk berjuang sampai titik darah penghabisan di atas lapangan. Karena Irak ini kan musuh yang sangat sulit dihadapi. Maka untuk menumbangkan musuh raksasa yang sudah ada di depan mata, di depan hidung, tidak ada cara lain selain mengkombinasikan 4 faktor penyempurna tadi dengan maksimal. Jadi dengan presisi waktu yang pas gitu. Setiap orang, setiap dari kita harus yakin bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, kecuali 3 hal, yaitu jodoh, rezeki, dan maut. Selain 3 hal itu, semuanya masih sangat mungkin untuk terjadi. Semuanya masih sangat mungkin untuk diperjuangkan. Karena perjuangan yang berdarah-darah, perjuangan yang sungguh-sungguh, perjuangan yang diniatkan untuk pengabdian, untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara tidak akan pernah mengkhianati hasil. Hasil yang ingin kita petik, hasil yang ingin kita tuai adalah menang melawan Irak, menang melawan Filipina, kemudian lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia. Maka oleh sebab itu, kita tentu saja perlu membuktikan terlebih dahulu dengan usaha nyata di atas lapangan.
kita buktikan dulu dengan usaha, dengan perjuangan yang berdarah-darah untuk memperolehnya, memperoleh cita-cita, memperoleh keinginan itu. Kalau semua itu sudah kita lakukan, tetapi ternyata hasilnya berbeda dengan apa yang kita harapkan, maka ada baiknya kita tetap harus bersyukur bahwa kita sudah sampai di titik ini. Kita nikmati momen dan titik ini sebagai sesuatu yang sudah digariskan oleh Tuhan. Tapi bukan berarti kita harus berhenti berusaha. Kita tetap harus berusaha dan berjuang karena peluang tidak datang satu kali. Peluang tetap akan datang, bahkan berkali-kali datangnya. Kalau kita mau terus mengusahakannya, kalau kita mau terus memperjuangkannya. Artinya, ya, kita bisa menciptakan kesempatan kedua, kesempatan ketiga, dan seterusnya. Nah, pertandingan melawan Irak adalah pertandingan melawan raksasa. Seperti David saat melawan Goliat. Tapi apakah David surut dan berhenti berjuang setelah tahu musuhnya raksasa? Tentu saja tidak, teman-teman. Dan kita harus yakin itu. Dengan gagah berani, David ini turun ke medan pertempuran. Dia pegang, dia punya ketapel, kemudian jadi memang bukan senjata laras panjang atau panah ya teman-teman ya. Tapi ketapel. Dia bidik satu-satunya titik kelemahan yang ada pada si raksasa, si Goliat. Dia pertimbangkan waktu dan sasaran bidikan dengan tepat, dengan optimal. Lalu kemudian ketika momen itu tiba, dia kemudian eksekusi rencananya dengan tanpa meleset sedikit pun, dengan presisi. Di mana pada akhirnya si Goliat akhirnya jatuh hanya dengan ketapel yang David pegang, yang David punya. Cerita ini menurut saya sangat masyhur, yang mengindikasikan bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di dunia ini selama kita mau mengusahakannya, selama kita mau terus memperjuangkannya, termasuk usaha timnas untuk menuntaskan misi balas dendamnya ke timnas Irak yang telah membuat mereka babak belur di Basra International Stadium. Jadi bagi kita, inilah momen itu, momen yang tepat, momen bagi Orat Mangun dan kawan-kawan untuk menuntaskan misi balas dendam itu. 5-1 loh. Jadi kita harus tuntaskan. Saya kira itu teman-teman yang dapat kita bahas, yang kita diskusikan pada video kali ini. Pastikan besok kalian menonton pertandingan antara Timnas Indonesia, Timnas Garuda VS versus Irak pada pukul 4 sore. Di akhir video ini, sekali lagi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, dan teman-teman juga yang sudah memberikan komentar di video-video saya sebelumnya. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk membantu channel ini terus berkembang. Saya kira itu, sampai di sini pembahasan kita di video kali ini. Sampai jumpa, salam olahraga.